Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cadel Ceria. Kali ini kita akan membuat patung Godzilla. Sebelumnya mohon bantu saya untuk mengembangkan channel ini dengan cara nyalakan loncengnya, klik subscribe, like, komen, dan share. Langkah-langkah cara membuatnya seperti biasa. Bahan dipenyet-penyet dan dibanting-banting agar menjadi padat. Setelah itu kita bentuk bagian abstrak dulu. Dikutip dari Wikipedia, Godzilla atau nama lainnya Godzilla adalah monster fiksi dari seri film Jepang dengan nama sama. Godzilla telah menjadi salah satu karakter film paling terkenal sepanjang masa. Pada bagian abstrak ini, ayahku sudah mulai membentuk kepala, badan, kaki, ekor, serta siripnya. Ia pertama kali tampil dalam film Godzilla pada tahun 1954 yang diproduksi oleh Toho Film Company Limited dan telah menjadi ikon budaya populer di seluruh dunia, yang sampai sekarang telah muncul di 29 film orisinil Jepang, 3 film reboot Amerika, dan 3 film anime. Godzilla digambarkan sebagai makhluk raksasa prasejarah destruktif yang terkena radiasi. Agar patung ini bisa berdiri, kita tanam kawat di bagian kakinya. Kalau pada dokter ortopedi, ditanam implan pada bagian humerus dan tibia. Tujuannya agar bagian kaki tidak menjadi rapuh seperti hati kamu. Iya, kamu. Gombal versi robot. Hahaha. Godzilla sendiri merupakan representasi dari bom nuklir karena insiden pengoboman atom Hiroshima dan Nagasaki dan lagi Dragon 5 yang masih menempel di pikiran orang-orang Jepang. Godzilla telah ditampilkan dengan banyak karakter pembantu. Dia sudah melawan manusia seperti pasukan bela diri Jepang atau monster lain termasuk King Ghidorah, Mechagodzilla, dan Gigan. Terkadang Godzilla memiliki teman seperti Rodan, Mothra, dan Anguirus, dan anak adopsi seperti Minilla dan Godzilla Junior. Godzilla juga sudah pernah melawan karakter dari waralaba lainnya seperti King Kong, juga beberapa karakter Marvel Comics seperti Shield, Fantastic Four, dan Avenger. Teman-teman,
karakter dari nama monster yang disebut tadi akan kita buat patungnya ya, termasuk King Kong yang baru diputar filmnya Godzilla vs King Kong tahun ini. Nama Godzilla merupakan gabungan dari kata gorilla dan Kujira atau bahasa Jepang yang berarti paus. Namanya dipilih demikian untuk mempresentasikan ukuran dan kekuatan monster tersebut. Godzilla bukanlah nama yang dipilih oleh distributor film Amerika, melainkan nama yang sudah dibuat oleh Toho untuk pemasaran film subtitle Inggris yang terlihat sebentar di bioskop Amerika Jepang. Desain. Biasanya Godzilla digambarkan sebagai makhluk reptil raksasa berkaki dua dengan sisi kasar, bergelombang, dengan bekas luka keloid atau tekstur seperti kulit pohon, kepala yang cukup kecil dengan tonjolan seperti alis yang menonjol di atas mata, lengan humanoid dengan 4 jari termasuk ibu jari, kaki berotot, panjang, kuat, ekor tersegmentasi, dan 3 baris sirip punggung. Desain ikon Godzilla sering dikatakan terdiri dari campuran ciri-ciri dari berbagai spesies dinosaurus. Untuk lebih spesifik, ia memiliki tubuh dan bentuk keseluruhan dari rekonstruksi Tyrannosaurus Rex atau Allosaurus pra 1990, lengan panjang dan jempol dari Iguanodon, dan plat punggung dari Stegosaurus. Kemampuan nafas atom. Kemampuan ikonik Godzilla adalah nafas atom yang disembur dari mulutnya. Dorsal Godzilla menyala lalu menyemburkan nafas atomnya dengan konsentrasi radiasi dari mulutnya. Pengecualian untuk Godzilla Vilius dan Godzilla Earth yang mengeluarkan sinarnya dari medan elektromagnetik di bagian depan wajahnya. Kemampuan ini umumnya dikira sebagai nafas api yang hanya ada pada Godzilla Marvel Comics dan kartun animasi Godzilla Hanna-Barbera. Daya tahan. Godzilla telah menunjukkan kemampuan untuk bertahan dari serangan senjata konvensional. Di film pertamanya, Godzilla hampir kebal terhadap serangan senjata oleh pasukan bela diri Jepang. Merupakan fakta bahwa Godzilla selamat dari ledakan hidrogen adalah bukti ketahanannya. Godzilla juga bisa bertahan hidup dalam rendaman magma dalam jangka waktu yang lama. Kemampuan fisik. Karena ukuran, berat, dan masanya, Godzilla dapat menggunakan kemampuan fisiknya seperti menghancurkan gedung dan cukup mengangkat beban lebih dari 2000 metrik ton. Bahkan, Godzilla telah diperlihatkan mengangkat monster yang lebih berat darinya, seperti King Ghidorah, Hedorah, atau Mecha Godzilla. Nah, udah jadi nih patung Godzilla-nya. Baiklah teman-teman, sekian dulu ulasan membuat patung Godzilla kali ini. Oh iya, bagi yang belum subscribe, mohon bantuan subscribe-nya ya, agar channel ini terus berkembang.
Tetap sehat, pakai masker, cuci tangan, jauhi kerumunan, dan ingat, jangan bakar sampah sembarangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.